Salam sejahtera, saudara-saudara. Lagu ini adalah lagu zaman waktu saya di sekolah minggu. Saudara-saudara tentu ingat ya lagu ini. Seperti ini lagunya. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus, siap gerak. Saudara, kita pengikut Kristus juga adalah laskar-laskarnya. Laskar adalah sinonim dari prajurit. Istilah prajurit ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan sosok orang Kristen seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. Saudara, sebetulnya seperti apa sikap prajurit yang baik? Dan dalam dunia ketentaraan, prajurit TNI harus memegang teguh 7 prinsip yang tertuang dalam Sabta Marga. Bahkan mereka juga mengenal sumpah prajurit yang berisi 5 butir janji. 1. Setia kepada negara. 2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin. 3. Taat penuh kepada atasan. Dan yang keempat, tidak membantah perintah atau putusan, menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab, dan yang kelima, memegang rahasia ketentaraan sekeras-kerasnya. Saudaraku, sosok kehidupan kita sebagai orang Kristen pun digambarkan oleh Paulus dalam surat 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya seperti seorang prajurit. Saudara, seorang prajurit berarti dia harus siap menderita. Dan kita tahu di negara manapun termasuk Indonesia ya, proses pendidikan militer bukan proses yang mudah. Mereka harus bisa disiplin dalam segala hal. Mereka dididik dengan keras dan berat hanya untuk satu tujuan, supaya mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Sama halnya dengan kita sebagai prajurit Kristus, ketika kita menderita akibat beratnya beban hidup, menderita akibat kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID ini, atau bahkan ketiadaan lapangan pekerjaan, dikucilkan dari lingkungan dan lain sebagainya, maka kita harus siap menderita karena semua itu adalah proses didikan Tuhan. Kita harus menghadapi penderitaan itu supaya kita semakin dewasa dan siap menjadi prajurit Kristus yang sejati. Kedua, seorang prajurit dia akan fokus pada tugas utamanya, yaitu untuk berperang atau untuk menjaga kedamaian. Dia memiliki kepercayaan penuh kepada komandannya dan bahwa segala sesuatunya akan diurus dan disediakan. Tugasnya sebagai prajurit hanyalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Kristus itu bertindak sebagai sosok komandan yang akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Dia sangat memperhatikan kita pribadi demi pribadi. Bahkan dia menjanjikan kita sebuah keselamatan yang sifatnya kekal. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan dengan menyingkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Tuhan kita itu adalah komandan kita yang akan selalu mencukupi segala kebutuhan kita, memperhatikan kita, bahkan menjanjikan keselamatan yang sifatnya kekal. Yang ketiga, menjadi prajurit berarti harus berfokus untuk berkenan di pandangan komandannya, ayat 4b. Artinya di sini, seorang prajurit dia akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komandannya. Ia tidak akan membiarkan
fokusnya bergeser ke hal-hal lain selain tujuan yang ditetapkan baginya. Demikian juga kita. Hidup kita harus berfokus pada Tuhan. Meskipun masalah, tantangan itu ada di depan kita. Jangan kita mengatakan masalahku besar, tetapi katakan Tuhanku besar, dapat mengatasi setiap masalahku yang kecil. Yang keempat, menjadi prajurit Kristus berarti harus selalu berkata siap. Siap terhadap instruksi komandannya tanpa dia bertanya akan ditugaskan kemana. Ini membuktikan adanya sebuah ketaatan. Demikian juga kita, saudaraku, sebagai prajurit Kristus, dimanapun kita berada, kita mesti siap ketika Tuhan menugaskan kita untuk menjadi pewarta, menjadi garam, dan juga menjadi terang dimanapun kita berada, tanpa kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Ketaatan seperti Abraham lah, saudaraku, yang perlu kita contoh. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke negeri yang Abraham sendiri tidak ketahui, namun tanpa bertanya dia pergi ke tanah Kanaan. Jika kita mau menjadi prajurit Kristus, maka kita harus berani berkata kepada Tuhan, "Ya, siap Tuhan." Ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, kita tidak boleh menolak dengan alasan apapun, tetapi kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan itu. Tuhan memberkati.